Pernah nggak sih Anda lihat orang-orang yang kelihatannya punya segalanya, karir bagus, sukses, pokoknya semua ada deh. Tapi kok kayaknya mereka nggak benar-benar bahagia ya? Nah, ternyata ada cara lain buat melihat hidup. Bukan sebagai ajang lomba, tapi sebagai sebuah proyek yang bisa kita kelola. Kita bakal bahas ide keren dari Arthur C. Brooks, gimana kalau hidup kita ini dikelola layaknya sebuah startup. Kita kan dari dulu ngejar hal yang sama. Uang, kekuasaan, pengakuan. Ya wajar sih secara evolusi itu penting buat bertahan hidup. Tapi ada satu masalah besar. Evolusi itu nggak peduli kita bahagia atau enggak. Jadi pertanyaannya, kalau insting alami kita nggak dirancang buat kebahagiaan, gimana dong? Gimana caranya kita ambil alih kendali dan ibaratnya meretas sistem bawaan ini buat membangun hidup yang benar-benar memuaskan? Nah, disinilah ide utamanya masuk. Anggaplah hidup Anda itu startup paling penting yang pernah Anda bangun. Dan CEO-nya, ya Anda sendiri. Kalau kita mikirnya begini, ini mengubah segalanya. Oke, mari kita bedah ide ini lebih dalam. Jadi gini, kalau hidup itu startup, berarti kan harus ada tujuannya dong, dan harus ada metriknya juga. Nah, apa tujuan dari startup Anda? Dan gimana Anda mengukur kalau startup ini sukses? Coba deh lihat bedanya. Di startup bisnis yang diukur itu uang, kekuasaan, gengsi. Tapi di startup kehidupan, metriknya itu cinta, makna, dan kepuasan. Ini bukan cuma beda tipis ya, ini benar-benar mengubah total cara kita mendefinisikan apa itu sukses dan gimana strategi buat mencapainya. CEO manapun pasti tahu kalau aset paling penting itu ya timnya. Di dalam startup kehidupan Anda, karyawan bintang itu ya Anda sendiri. Jadi gimana cara mengelola aset paling berharga ini? Kita akan mulai dari topik yang jujur aja paling nggak enak dibahas. Kegagalan. Coba bayangin deh, setiap kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi malah data baru yang masuk dari Departemen R&D hidup Anda. Tujuannya bukan untuk dihindari, tapi justru untuk dipelajari. Setiap kesalahan itu ibarat prototipe yang membawa Anda selangkah lebih dekat ke versi terbaik dari diri Anda. Oke, gimana caranya? Gini nih langkah-langkahnya. Pertama, bikin CV kegagalan. Tulis aja semuanya, jangan ada yang ditutupi. Tujuannya bukan buat nyalahin diri sendiri ya, tapi biar kita bisa lihat polanya dengan jernih. Kedua, jadi detektif. Di setiap kegagalan, tanya, oke, pelajaran apa yang bisa gua ambil dari sini? Ubah penyesalan jadi pengetahuan. Dan yang paling penting, langkah ketiga, hubungkan sama nilai-nilai Anda. Kenapa dulu Anda ambil risiko itu? Nah, ini yang ngasih makna ke perjuangan Anda. Oke, lanjut ke departemen operasi dalam startup hidup kita, manajemen waktu. Dan alat paling sakti buat ini bukanlah aplikasi kalender canggih, tapi satu kata. Satu kata yang super simple tapi powerful banget. Coba deh, lihat angka-angka ini. Rata-rata orang di Amerika itu menghabiskan hampir 4 jam nonton TV dan 4 jam lagi mainan HP setiap hari. Itu totalnya hampir 8 jam sehari. Bayangin, kalau 8 jam itu aset kita yang paling nggak bisa dibeli, kita investasikan ke hal yang benar-benar penting. Dan inilah senjatanya, kata tidak. Setiap kali kita bilang tidak ke hal yang nggak penting, itu artinya kita bilang iya dengan lantang ke hal-hal yang emang kita pedulikan dan bikin kita bahagia. Tapi pertanyaannya, kenapa bilang tidak itu susah banget ya? Ternyata otak kita itu punya 3 jebakan utama. Kita tuh suka banget dapat kepuasan instan karena udah bikin orang lain senang, kita juga takut banget ketinggalan kesempatan, dan kita nggak mau merasa bersalah. Terus, gimana ngelawannya? Ada 3 trik simple nih. Pertama, cari teman. Bikin geng klub tidak. Saling support buat berani nolak. Kedua, ubah settingan default Anda. Anggap semua permintaan baru itu jawabannya tidak, kecuali ada alasan yang super kuat buat mengubahnya jadi ya. Dan ketiga, pasang rem darurat. Kasih diri Anda waktu, mungkin 24 jam gitu, sebelum mengiyakan permintaan besar. Oke, sekarang kita masuk ke departemen keuangan. Kita kan sering banget denger ya, uang itu nggak bisa beli kebahagiaan. Nah, ternyata itu nggak 100% bener loh. Jadi, riset tuh nemuin ada namanya titik jenuh kebahagiaan. Sampai level pendapatan tertentu yang cukup buat kebutuhan dasar dan rasa aman, nambahin uang lagi itu nggak terlalu ngaruh ke kebahagiaan kita sehari-hari. Tapi ada tapinya, dan ini celah yang penting banget. Kuncinya itu bukan berapa banyak duit yang kita punya, tapi gimana cara kita memakainya.
cara kita mengalokasikan sumber daya ini bisa secara drastis meningkatkan imbal hasil kebahagiaan kita. Jadi gimana caranya belanja kebahagiaan? Anggap aja ini portofolio investasi cerdas Anda. Pertama, beli pengalaman, bukan barang. Kenangan liburan bareng orang tersayang itu kebahagiaannya bertahan jauh lebih lama dibanding barang baru. Kedua, beli waktu Anda kembali. Bayar orang lain buat ngerjain hal yang Anda benci, terus pakai waktu luang itu buat hal yang Anda suka. Ketiga, investasikan ke orang lain. Memberi, entah itu donasi atau traktir teman, adalah salah satu cara tercepat dan terbukti buat naikin kebahagiaan kita sendiri. Nah, akhirnya kita sampai di bagian paling penting, intinya. Setelah kita kelola diri, kelola waktu, kelola uang, sebenarnya apa sih tujuan akhir dari startup kehidupan kita ini? Nah, ini dia jebakan terbesarnya. Kita sering mikir kalau bahagia itu kayak puncak gunung yang harus kita taklukkan. Kalau udah nyampe, baru bahagia. Padahal, kebahagiaan sejati itu bukan soal sampai di puncaknya, tapi soal menikmati pendakiannya setiap hari dengan panduan kompas nilai-nilai yang kita pegang. Jadi, sekarang tugas Anda sebagai CEO hidup Anda sendiri. Coba tuliskan sebuah mission statement atau pernyataan misi untuk startup kehidupan Anda. Pernyataan inilah yang nantinya akan jadi panduan buat semua keputusan Anda, baik itu dalam mengelola kegagalan, mengatur waktu, maupun membelanjakan uang. Apa misi Anda? Karena jawaban dari pertanyaan itu, itulah yang akan jadi fondasi dari semua kebahagiaan Anda ke depannya.